Terima kasih Pak. Salah satu dari agen ini berkaitan dengan situasi kota Banda Aceh saat ini dan visi-misi kami ke depan. Satu hal yang mungkin perlu kita cermati untuk kota Banda Aceh dan warganya ini, sebuah kota itu bukan hanya bangunan, bukan hanya gedung mati, bukan hanya ada benda mati seperti jalan, jembatan, sungai, gedung dan sebagainya, tapi juga ada manusia, juga ada makhluk yang tinggal di kota tersebut. Dan saya kira aspek pembangunan sebuah kota itu seharusnya lebih ditunjukkan, lebih ditekankan terhadap kesejahteraan baik lahir maupun batin dari penghuni atau warga kota tersebut, bukan kotanya. Kota ini, kalaupun seandainya kota ini buruk akibatnya, wajahnya, tapi penghuninya bahagia, itu jauh lebih baik daripada sebaliknya. Kota itu indah, semua bangunan ada, tapi warganya tidak sejahtera, warganya menganggur, warganya setiap membeli apa-apa mahal, warganya untuk rekreasi tidak ada tempat yang memadai. Jadi saya kira satu sisi kota kita saat ini secara fisik sudah cukup baik, tapi mungkin faktor non fisik, kesejahteraan baik itu lahir maupun batin, kemudian juga perhatian bagi kaum minoritas yang non muslim, non Aceh, selama ini saya kira masih mereka belum memperoleh kesetaraan hak yang sama, baik itu untuk pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya. Saya kira salah satu yang menjadi faktor kita untuk maju, selain juga melihat mirisnya nasib kaum budayawan, seniman, pemuda dan olahragawan yang selama ini tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah. Itu menurut kami. Saya punya banyak masukan atau keluhan dari berbagai organisasi pemuda yang mereka organisasi resmi tapi kantor pun tidak punya. Saya kira bagi pemerintah daerah seharusnya tidak sulit untuk membantu pembinaan dan peningkatan generasi muda agar menjadi generasi yang lebih cerdas, lebih bertakwa dan lebih baik, harus disupport habis. Jadi saya kira beberapa hal yang akan kami fokuskan untuk para Banda Aceh ke depan itu bukan soal fisik tadi, teman-teman sekarang sudah cukup baik prestasinya untuk fisik, untuk kebersihan dan sebagainya, tapi sekarang bagaimana menekan inflasi, bagaimana agar orang itu tidak banyak menganggur, bagaimana agar kualitas pendidikan itu merata, tidak ada yang berluas-luas. Saya kira itu. Jadi pada non fisik agak berbeda utamakan. Jadi saya dalam program kami ada diskusi 30 dan 3 hari. Yang 30 itu adalah rakyat kecil, masuk ekonomi di situ, kemudian olahraga dan seni budaya. Karena kita tahu selama ini masyarakat kita soal ekonomi ini masih kurang adil, saya kira. Jadi akses untuk ekonomi itu hanya kepada kalangan tertentu saja yang dekat dengan kekuasaan atau dari kalangan para pendukung atau kalangan partai politik dan sebagainya, tapi tidak berdasarkan kompetensi atau profesionalitas. Jadi belum tentu seorang insinyur senior atau seorang arsitek bisa dapat proyek konstruksi, tapi seorang pedagang atau seorang dokter bisa dapat proyek konstruksi, padahal itu bukan bidang dia. Itu salah satu yang coba kita akan benahi tentang keadilan ekonomi untuk semua orang.